Kali ini tuh gue diajak kolaborasi lagi sama Asus untuk ngebahas sesuatu yang bakal berguna banget buat kalian yang punya rumah luas ataupun bertingkat, tapi nggak mau masang lebih dari satu jaringan internet. Karena rumah luas dan bertingkat biasanya wifi-nya itu penangkapannya tuh kurang bagus. Padahal tanpa harus masang lebih dari satu jaringan internet aja, kalian bisa memanfaatkan fitur yang namanya Mesh Wi-Fi. So, Mesh Wi-Fi ini apa sih? Dan produk apa dari Asus yang bisa dipakai untuk Mesh Wi-Fi yang bakalan berguna banget buat kalian yang punya masalah dengan rumah bertingkat dan luas rumah yang kegedean. Rumah kegedean kok jadi masalah, heran saya. Di video ini sih gue berharap kita bisa sama-sama belajar tentang Mesh Wi-Fi. Jadi bukan cuma tentang si produk Asusnya doang, tapi juga tentang jaringan. Buat kalian yang udah lebih ngerti tentang jaringan, please do comment, tulis di kolom komentar kalau misalnya ada pendapat gue atau penjelasan gue yang kurang jelas gitu ya. Atau kalau ada yang bertanya, please bantuin gue untuk jawab di kolom komentar. Karena sesungguhnya gue sendiri masih dalam tahap belajar tentang jaringan ini. So gue emang bukan ahlinya soal jaringan, tapi gue pengen berusaha sharing tentang apa sih itu Mesh Wi-Fi dan kayak gimana cara kerjanya dan kenapa Mesh Wi-Fi itu jadi penting buat kalian yang punya rumah gede. Background story dulu, kenapa akhirnya gue bikin video tentang Mesh Wi-Fi ini? Karena waktu itu gue sebenarnya udah bikin video kolaborasi juga sama Asus ngebahas tentang Wi-Fi 6. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Wi-Fi 6 dan pengen banget tahu apa itu Wi-Fi 6, kalian bisa nonton dengan klik card yang ada di atas dan pelajari sebenarnya Wi-Fi 6 itu apa. So, ini adalah bagian kedua setelah kita ngomongin Wi-Fi 6. Waktu itu kita bahas tentang router Asus RT AX820U. Tunggu, bener apa enggak? Salah. Waktu itu kita ngebahas tentang Asus RT AX82U, sebuah router gaming yang bagus banget dan punya teknologi Wi-Fi 6. Kali ini gue mau ngasih tahu kalian tentang sebuah teknologi yang namanya Mesh Wi-Fi yang bisa dilakukan sama ini dia nih, Asus Zen Wi-Fi AX atau biasa disebut Asus Zen Wi-Fi AX XT8. XT8 ini kayak gini packagingnya, gede banget. Si XT8 ini hadir dalam paket yang nggak sendirian karena jualan utamanya tentu aja sistem mesh-nya ini. Jadi ada dua router sekaligus yang bisa langsung dipasang di posisi yang menguntungkan buat kalian dengan Mesh Wi-Fi sistemnya ini. Sistem Mesh Wi-Fi itu memungkinkan sebuah jaringan internet, jadi koneksinya cuma dengan satu ISP doang, itu disebarkan ke area yang lebih luas lagi melalui dua atau lebih router yang tentu saja sudah mendukung sistem Mesh Wi-Fi itu sendiri. Dan sistem Mesh Wi-Fi memungkinkan koneksinya itu tunggal dan seamless. Nah, tunggal dan seamless ini akan jadi kata kunci yang penting banget ketika kita ngebahas tentang sistem Mesh Wi-Fi, terutama dari si Asus XT8 ini. Jadi emang berbeda sama misalnya kalau kita pasang dua jaringan internet di dalam satu rumah. Kalau menggunakan Mesh Wi-Fi, semuanya itu sekali lagi tunggal dan seamless. Maksud gua tunggal ini adalah karena kalian hanya butuh satu kali connect ke satu router aja dan sisanya itu akan menjadi titik yang disebut sebagai node. Nah, node atau titik-titik ini memungkinkan ketika kalian pindah area yang tidak terjangkau sama router yang pertama kalian sambungin, itu device kalian otomatis connect ke router yang kedua. Karena sekali lagi dia tunggal dan dia seamless, jadi nggak perlu kalian atur-atur lagi. Jadi banyak node atau banyak titik yang disebabkan atau dibentuk oleh si router Mesh Wi-Fi ini memungkinkan koneksi yang seamless tadi, seakan-akan dia adalah sebuah jaringan yang tunggal. So it's so good. Oke, simulasinya kayak gini kira-kira. Anggaplah di rumah gue ini ada dua jaringan internet supaya koneksinya itu stabil dan bagus. Jadinya gue pasang jaringan internet pertama itu di ruang tengah dan satu jaringan internet lagi itu di ruang kerja supaya dua-duanya sama-sama bagus. Dengan kondisi jaringannya seperti ini, ketika gue koneksikan iPad Pro ini di ruang tengah, maka gue akan mendapat performa yang bagus. Tapi kalau gue pindah ke ruang kerja karena posisinya jauh segala macamnya, akhirnya koneksi iPad ke ruang tengah itu jadinya nggak bagus. So gue harus pindahin koneksi ke ruang kerja, yang mana itu jadinya gue kerja dua kali. Yang tadinya gue connect di koneksi router di ruang tengah, gue pindahin koneksi router di ruang kerja. Itu sungguh merepotkan. Udah gitu kita harus bayar dua jaringan internet. Mahal bos. Masalah kayak gitu
itu yang coba diatasi sama si XT8 atau XT8 ini. Ya, benar. XT8 ini bisa membuat koneksi yang tadi ribet menjadi jauh lebih simpel dengan mesh WiFi. Asiknya dengan sistem mesh WiFi ini, ada dua router yang disediakan sama Asus di dalam paket penjualannya, itu mereka berperilaku seakan-akan jadi satu jaringan. Gua nggak perlu pindahin koneksi dari ruang tengah ke ruang kerja. Cukup dengan satu jaringan itu aja. Harga dari XT8 atau XT8 ini emang nggak murah, dibanderol di harga 8 jutaan. Mahal banget! Ya karena memang secara teknologi dan secara tampilan, XT8 ini adalah sebuah router premium yang disediain sama Asus. Asus pun ada router-router yang mendukung mesh WiFi lain yang jauh lebih murah. Kalian bisa aja langsung kepoin dengan klik link yang ada di bawah. Di situ kalian bisa pilih-pilih yang emang cocok buat kalian. Makanya XT8 ini emang bukan kaleng-kaleng karena dari harganya aja bukan kaleng-kaleng. Packagingnya sendiri nggak banyak isinya, cuma ada buku petunjuk, 2 router, 2 adapter, dan juga sebuah kabelan aja. XT8 ini tersedia dalam 2 warna, hitam dan putih dengan desain yang minimalis. Asli ini cakep banget. Menurut gua desainnya sendiri bisa ngeblend dengan cukup baik sama furnitur yang ada di rumah. Ini nggak nyolok mata. Jadi kalaupun ada tamu nggak bikin jadi bertanya-tanya, itu apa? Nggak. Tinggal urusan warna aja yang disesuaikan sama konsep desain rumah. Mau putih atau mau hitam terserah. Kalau ngeliat kayak begini jadi ngerasa wajar ya kalau desain dari Zen WiFi XT8 ini katanya menang banyak awards untuk desainnya. Mantap. Bentuknya agak mengotak dengan ukuran yang wajar untuk sebuah router dan beberapa port di bagian belakang. Ada port power, tombol power, 3 port LAN, dan 1 port WAN. Juga sebuah port USB 3.0. Di bagian bawah atau kakinya ini ada tombol WPS dan juga tombol reset yang tentu saja harus dipencet menggunakan pin atau peniti. Secara teori, XT8 ini bisa cover area yang luas banget, sampai 500 meter persegi lebih. Area yang kayaknya kalau kita nyalain router, yang happy itu bukan cuma kita, tapi tetangga juga akan happy. Tapi itu tentu saja hanya bagian dari teori, karena koneksi sebenarnya itu akan bergantung sama seberapa rumit desain rumah kalian. Kalau kalian punya desain rumah yang rumit, tentu aja tembok bata itu menjadi penghalang untuk koneksi yang lebih bagus. So, kalau punya rumah, desainnya jangan rumit-rumit. Kalau desainnya udah terlanjur rumit, rumahnya buat gua aja. Ya. Asus XT8 ini juga mendukung OFDMA buat memastikan koneksi kalian cepat dan efisien. Pada Wi-Fi 6, OFDMA adalah salah satu fitur penting untuk meningkatkan kinerja jaringan. OFDMA membagi data yang ditransmisikan menjadi beberapa paket kecil untuk memindahkan sedikit informasi dengan cara yang lebih sederhana. Selanjutnya, OFDMA itu membagi saluran jadi alokasi frekuensi yang lebih kecil yang disebut sebagai subcarrier. Dengan membagi saluran, paket kecil dapat ditransmisikan secara paralel barengan tuh ke beberapa perangkat secara bersamaan. Paket yang tiba nih melanjutkan pengiriman dan nggak perlu nunggu paket lain, jadi nggak pakai ngantri-ngantri segala. Dalam OFDMA, router dapat menggunakan grup sub operator yang berbeda untuk ngirim paket ke klien yang berbeda, sehingga latensinya itu jauh lebih rendah. Metode komunikasi yang fleksibel dan nggak tersentral ini, nggak terpusat ini, itu memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan lebih stabil dengan OFDMA. Selain OFDMA, router ini juga sudah mendukung MU-MIMO. Namanya lucu ya, MU-MIMO. Multi-user, multi-input, dan juga multi-output. Yang memungkinkan masing-masing user menggunakan jalur terpisah. Jadi ibaratnya jalan tol, nggak semuanya ada di satu lajur doang tuh, jadi pisah-pisah, sehingga memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan lebih stabil juga. OFDMA, MU-MIMO, dua-duanya udah dalam satu router ini. Setelah tahu fungsinya, setelah tahu fitur dan juga harga dari XT8 ini, mungkin sebagian dari kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih nggak pakai repeater aja? Kan harga repeater jauh lebih murah, ratusan ribu aja udah dapet. Kenapa? Secara teknologi pastinya udah beda. Kalau kita menggunakan repeater itu mirip 11-12 kayak simulasi gua tadi ketika gua menggunakan 2 jaringan yang berbeda. Jadi kalau gua pindah dari satu ruangan ke ruangan lain yang ada repeaternya, otomatis gua harus ganti jaringan nih. Dimana di situ kadang-kadang nggak otomatis ganti kan, jadi agak ribet nih device-nya kita atur-atur lagi.
Kelemahan lain dari repeater itu ada pada jaringannya. Repeater mengambil jaringan dari sumber internetnya, kemudian diteruskan lagi. Dalam proses pengambilan dan penerusan jaringan itu, maka ada loss di dalamnya yang memungkinkan koneksi device ke repeater itu tidak akan sebagus dan secepat koneksi device ke router bawaannya. Tentu aja beda di sini. Kenapa kayak gitu? Karena koneksi yang dilakukan sama si repeater itu sifatnya half duplex. Jadi dia ngambil dulu dari router, abis itu baru diteruskan. Dengan logik yang seperti itu, tentunya kita bisa ambil kesimpulan kalau speed yang dihasilkan oleh repeater pastinya akan berkurang. Tidak seamless. Makanya tadi gue bilang di depan, kalau kata kunci dari si mesh wifi ini itu ada di dua hal. Pertama itu tunggal, yang kedua itu seamless. Karena dua hal ini penting untuk menjaga kenyamanan user ketika kita berselancar atau menggunakan koneksi internet di rumah. Yang mana ini belum umum dimiliki oleh teknologi jaringan lain di luar. Untuk kasus router Asus termasuk XT8 ini, dia sudah mendukung setup yang simple. Tinggal nyalain router, bikin nama wifi dan akun admin, tunggu 3 menit dan selesai. Udah gitu doang. Sisa pengaturannya bisa dilakukan di dalam aplikasi Asus Router App. Oh ya, tadi gue juga sempat singgung kalau banyak router Asus yang mendukung mesh wifi ini. Nah, kalau kalian mau, bisa juga disambungin dan bikin jaringan mesh barengan sama router-router Asus tipe lainnya. Jadi nggak perlu XT8 doang. Oh ya, dengan koneksi XT8 ini, kita juga bisa dapat benefit yang namanya AI Protection yang ngejamin koneksi kita itu aman dari malware dan sisipan-sisipan orang-orang tidak bertanggung jawab. Oh ya, yang perlu kalian catat adalah router ini tidak menjamin koneksi kalian itu jadi lebih cepat. Karena semua itu bergantung sama ISP kalian dan bergantung sama paket yang kalian beli di ISP. Misalnya dalam kasus gua menggunakan paket IndiHome 50 Mbps, tentu aja gua akan mendapatkan download 50 Mbps dan upload yang 1:5-nya. Emang sedih banget. Jadi tidak mungkin ketika gua pakai subscribe yang 50 Mbps, kemudian tiba-tiba pakai XT8 ini langsung berubah jadi 1000 Mbps. Nggak gitu kerjanya, nggak gitu. So, kesimpulan penting dari video ini adalah tentang mesh wifi-nya tadi, dimana mesh wifi bisa banget ngebantu masalah kalian yang punya rumah kegedean atau kalian yang pengen bikin jaringan di kantor-kantor tapi budgetnya nggak terlalu banyak ya. Mesh wifi ini bisa banget dipakai. Bukan cuma dengan XT8, tapi sistem mesh wifi dari Asus ini bisa banget disambungin sama router-router Asus lainnya yang juga tentu saja sudah mendukung mesh wifi. Tapi kalau budget bukan jadi urusan utama alias duit kalian banyak, kalian bisa banget ngelirik si XT8 ini. Secara teknologi emang dia udah top of the top dan juga build quality-nya premium, desainnya juga oke. So, tidak ada alasan lain kecuali budget. Kalau kalian tidak mau milih ini tuh nggak ada alasan lain gitu menurut gua. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak cukup ya, routernya Asus yang lain banyak kok yang mendukung Wi-Fi 6 dan juga mesh Wi-Fi. That's it for today. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang penasaran dan pengen bikin jaringan. Apa itu sih mesh Wi-Fi itu apa, kayak gimana sih? Nah, mudah-mudahan ini bisa ngebantu. Gue Dian dari Main lagi pamit. Subscribe kalau belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dari tadi ada yang motong keramik sama paku di luar.